para tentara yang berhasil dievakuasi Assalamualaikum mengalami trauma berat. warahmatullahi Seorang prajurit wabarakatuh. muda hanya menyebut namanya sebagai Amir, Naskurullaha terus syukran menangis saat katsira ditanya. Dia biqiraatil hanya hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa baslihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. Kajian kita pada hari ini adalah tentang negeri yang kebolak-balik. Nah, negeri mana itu sekarang? Negeri Konoha yang kebolak-balik, terbolak-balik. Yang salah dibela, yang benar disingkirkan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan keadilan, yang berkaitan dengan hakim yang memutuskan perkara. Al-quddatu salasatun. Hakim itu ada 3 macam. Nah, ini seluruh hakim ini, termasuk hakim konstitusi di mana paman ada di sana, termasuk hakim di Mahkamah Agung, termasuk hakim-hakim yang lain yang memakan sogok. Masya Allah. Al-quddatu salasatun. Hakim itu ada 3 macam. Qadiyani finnar. 2 macam hakim itu akan menempati neraka. Yang pertama adalah rajulun qada bi ghairil haqq. Seorang hakim tidak berhak untuk menghakimi itu. Misalnya kalau ada hubungan darah dengan dia tidak berhak untuk menghakimi. Bi ghairi haqq, fa'alima zalika, dia tahu bahwa dia tidak berhak, fadzaka finnar, maka hakim yang seperti itu adalah menjadi isi api neraka. Fadzaka finnar, maka hakim yang seperti ini tempatnya di neraka. Yang kedua, qadin la ya'lamu. Yang kedua adalah hakim yang mempermain-mainkan ilmu atau tidak berilmu. Fa ahlaka al-huquq, lalu dia merusak kebenaran-kebenaran yang sudah ada. Dia merusak konstitusi, merusak aturan-aturan, dia ubah demi kepentingan keluarga, kepentingan pribadi. Fa ahlakal huquq, maka dia merusak kebenaran yang sebenar-benarnya. Fa ahlaka huquqan nas, dan dia merusak kebenaran-kebenaran yang ada pada manusia. Jadi kebenaran yang banyak pada manusia banyak, dia rusak. Fahuwa finnar, maka hakim yang seperti itu tempatnya di neraka. Nah, yang ketiga namanya qadin. Seorang hakim qada, memberikan hukuman, memutuskan perkara bil haqqi, dengan kebenaran yang sebenar-benarnya. Fadzalika fil jannah, maka hakim yang seperti inilah tempatnya di dalam surga. Nah, hakim yang seperti itu tempatnya di dalam surga menurut hadis At-Tirmizi nomor 1244. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sekarang coba lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana hakim-hakim internasional yang terdapat di Den Haag telah memutuskan bahwa Israel bersalah. Tetapi ketika mau dieksekusi, akan ditetapkan, dihalang-halangi oleh Amerika. Lalu Allah menunjukkan kebesarannya bagaimana, bahwa binatang-binatang yang ada di hutan pun mengamuk. Gajah yang tersebut dalam Al-Quran itu al-fil betul-betul keluar. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Gajah juga diturunkan Allah, kemudian
elang-elang besar, burung-burung besar yang membawa api di kakinya juga muncul di zaman modern sekarang ini. Tapi itu tidak disebarkan oleh negara-negara barat yang pro kepada Israel. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita lihat apa yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Sahabat semua, malam ini kami hadirkan sebuah peristiwa yang mengguncang dunia. Terekam oleh mata kamera dan saksi mata di lapangan, namun sulit dijelaskan oleh nalar dan logika manusia. Ya. Kebakaran dahsyat melanda wilayah Israel, bermula dari hutan-hutan yang menghitam terbakar, lalu menjalar ke kota-kota besar hingga mencapai fasilitas militer. Namun yang paling mencengangkan bukanlah hanya soal api yang melahap, melainkan kemunculan kawanan gajah liar dan burung-burung raksasa yang turun dari langit, burung ababil menyala di cakarnya, menyerbu markas militer Israel dan menghancurkannya tanpa perlawanan berarti. Para tentara dan petugas pemadam kebakaran dibuat tak berdaya, tak hanya oleh panasnya api, tapi juga oleh makhluk-makhluk misterius yang menyerbu dengan kekuatan di luar nalar manusia. Gajah-gajah merobohkan pagar besi, menerjang barak, dan meluluh lantakkan kendaraan tempur. Di saat bersamaan, burung-burung raksasa berputar di langit, menjatuhkan bola-bola api, membuat pangkalan militer hangus dalam hitungan menit. Apakah ini fenomena alam yang belum terungkap? Ataukah ini adalah pesan yang dikirim oleh kekuatan yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari sekadar manusia bersenjata, sebuah peringatan yang tak bisa ditangkis oleh senapan, rudal, atau teknologi canggih. Karena ini datang bukan dari bumi semata, tapi mungkin dari langit, dari alam, atau dari sesuatu yang selama ini kita abaikan. Simak kisah lengkapnya dan bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar dan saksikan bukan sekadar cerita, melainkan kenyataan mengerikan yang membuat seluruh dunia menahan napas. Israel terbakar hebat. Gajah liar dan burung raksasa serbu markas militer secara misterius. Tel Aviv, situasi mencekam terjadi di wilayah selatan Israel sejak dini hari tadi. Ribuan warga dievakuasi dalam kondisi panik terjadi ini di tahun 2025 dan menyebar dengan cepat ke pinggiran kota Beersheba. Namun yang membuat geger dunia bukan hanya kebakaran besar itu, melainkan munculan puluhan gajah liar dan burung raksasa dari arah hutan yang menyerbu langsung ke markas militer utama IDF secara misterius dan tak terkendali. Menurut laporan eksklusif yang diterima tim kami, peristiwa ini bermula pada pukul 2:13 dini hari waktu setempat. Langit tampak memerah menyala. Api menjalar dari kawasan hutan kering yang selama ini dikenal aman. Namun, tidak ada tanda-tanda petir atau cuaca ekstrem sebelumnya. Sumber api masih diselidiki, tapi yang mengejutkan adalah tak lama setelah api membesar, suara gemuruh terdengar dari arah barat daya. Warga sekitar mengira itu gempa bumi atau ledakan militer, tapi ternyata itu adalah suara langkah kaki. Gajah, ya gajah, bukan satu atau dua, tapi puluhan. Gajah-gajah besar dengan mata merah menyala seolah marah dan ketakutan menyerbu dari balik kabut asap dan api. Mereka berlari menuju pagar kawat berduri markas militer Sde Teiman, sebuah pusat komando penting milik Israel. Prajurit yang berjaga tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka mencoba menghentikan laju kawanan gajah dengan tembakan peringatan, tetapi tidak mempan. Gajah-gajah itu menerobos pagar baja dan menghancurkan pos-pos pengawasan dengan kekuatan luar biasa. Belum sempat tentara Israel memahami apa yang terjadi, dari langit terdengar jeritan aneh yang menggema dan memekakkan telinga. Langit yang sudah merah karena api mendadak dipenuhi bayangan besar, bayangan buruk. Nah, itu tadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang perlu kita ingat, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di dalam surat Ali Imran ayat 54. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin.
مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Mereka orang-orang kafir, orang-orang zalim mencoba memberikan tipu daya kepada orang-orang yang beriman, dan Allah membalas tipu daya mereka dengan sehebat-hebatnya. Wallahu khairul makirin. Allah lah sebaik-baik, sehebat-hebat dalam membalas tipu daya. Jadi tipu daya mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, kita dengarkan. Tapi ini bukan burung biasa. Bentuknya sangat besar. Rentang sayapnya bisa mencapai 6 meter. Yang lebih menakutkan, beberapa dari mereka membawa kobaran api di cakarnya. Entah dari mana asal api itu, tapi saat burung-burung itu hinggap di atap markas, langsung muncul ledakan-ledakan kecil dari dalam gedung. Satu persatu pos militer terbakar. Mobil lapis baja yang diparkir di halaman hancur ditabrak gajah-gajah yang mengamuk. Sementara itu, burung-burung raksasa terus berputar di langit seperti memantau dan memburu sesuatu. Salah satu burung bahkan dilaporkan mencengkeram tangki bahan bakar dan menjatuhkannya ke dalam api, membuat ledakan dahsyat terjadi di bagian timur markas. Beberapa saksi mata mengatakan, tampak seolah burung-burung ini benar-benar tahu kemana harus menyerang, seperti ada komando tak terlihat. Pasukan darurat yang dikerahkan dari kota Beersheba kewalahan. Petugas pemadam kebakaran tidak sanggup mendekati lokasi karena suhu panas yang luar biasa dan serangan sporadis dari gajah serta burung. Satu unit truk pemadam bahkan dibalik oleh gajah yang sedang mengamuk. Asap tebal membuat jarak pandang hanya 5 meter dan komunikasi radio terganggu oleh gangguan misterius. Kementerian Pertahanan Israel hingga kini belum memberikan pernyataan resmi, tapi informasi yang kami dapatkan dari sumber internal menyebutkan bahwa markas D. Taiman sudah dinyatakan dalam kondisi total shutdown. Artinya seluruh sistem senjata, pengawasan, dan komunikasi di tempat itu lumpuh. Lebih dari 40 tentara luka-luka dan 6 orang dinyatakan hilang, termasuk seorang perwira tinggi berpangkat kolonel. Di luar markas, warga sipil menyaksikan sendiri peristiwa ini dari jarak jauh. Salah seorang warga bernama Shira Ben David mengatakan kepada media lokal bahwa ia melihat langit seperti terbakar dan terdengar suara-suara hewan liar menangis. Saya belum pernah melihat burung sebesar itu. Cakar mereka menyala seperti api. Mereka menyerbu seperti pasukan perang dari surga atau neraka, ujarnya sambil menangis. Sementara itu, ahli hewan dari Universitas Haifa mengatakan bahwa fenomena ini tidak bisa dijelaskan secara logika biasa. Kami tidak pernah mencatat populasi gajah liar sebesar itu di Israel. Bahkan jika berasal dari Afrika atau wilayah konflik, mustahil mereka bisa muncul di tengah malam dengan arah serangan yang jelas seperti ini, kata Profesor Eliav Moore, pakar zoologi. Sedangkan untuk burung raksasa, ada spekulasi bahwa mereka adalah hasil mutasi atau mungkin spesies langka yang selama ini tersembunyi di dalam kawasan hutan terlarang. Namun pertanyaannya, mengapa mereka muncul saat kebakaran terjadi? Mengapa mereka menyerang markas militer, bukan pemukiman sipil? Sejumlah pihak internasional mulai angkat suara. Dari Kairo hingga New York, para pengamat militer mencurigai ada yang tidak beres. Beberapa menduga ada eksperimen militer yang gagal dan menyebabkan reaksi berantai dengan hewan-hewan liar. Sementara itu, kelompok-kelompok pro-lingkungan menuding keras pemerintah Israel atas kebakaran hutan yang bisa jadi dipicu oleh uji coba senjata. Alam membalas, tulis akun X resmi Earth Guardian Middle East. Di sisi lain, suasana di rumah sakit militer sangat genting. Para tentara yang berhasil dievakuasi mengalami trauma berat. Seorang prajurit muda, hanya menyebut namanya sebagai Amir, terus menangis saat ditanya. Ia hanya berkata berulang kali, "Itu bukan binatang, itu bukan binatang." Mereka tahu, mereka melihat kami. Hingga berita ini diturunkan, api masih menyala. Gajah-gajah liar belum meninggalkan lokasi. Burung-burung besar juga masih terlihat berputar di udara.
kadang turun membakar bagian Nah, akhirnya Bapak Ibu saudara sekalian, kita simpulkan dengan membaca Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk pada suatu negara itu betul-betul beriman kepada Allah, Allah akan limpahkan rahmat kepada mereka yang diturunkan dari langit dan diterbitkan dari bumi. Seandainya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan menerima balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.